Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai sewa, bunga, dan keuntungan. Sebelum kami mempresentasikan kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Adi Nur Saputra. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari Pujiastuti. Perkenalkan, nama saya Balia Abijah Nursin Haji. Perkenalkan, nama saya Lina Rahmayanti. Perkenalkan, nama saya Putri Widiawati. Perkenalkan, nama saya Vina Aprilia. Perkenalkan, nama saya Paulina. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Selamat. Hal-hal yang akan kami terangkan adalah Yang pertama yaitu definisi sewa ekonomi. Yang kedua, perbedaan antara sewa ekonomi dan pendapatan pindahan. Yang ketiga, sewa tanah sebagai satu surplus. Yang keempat, permintaan terhadap modal dan produktivitas modal. Yang kelima, permintaan harga bunga dan permintaan bunga nominal dan bunga real. Yang keenam, teori-teori yang menerangkan sebab-sebab pengusaha memperoleh keuntungan. Perkenalkan, nama saya Lina Rahmayanti dengan NIM 01010282327061. Di sini materi kami sewa bunga dan keuntungan. Definisi sewa ekonomi yaitu ada dua. Yang pertama, definisi umum. Harga yang dibayar atas penggunaan tanah dan faktor-faktor produksi lainnya yang jumlah penawarannya tidak ada. Yang kedua, definisi lain. Bagian pembayaran atas sesuatu faktor produksi yang melebihi dari pendapatan yang diterimanya dari pilihan pekerjaan lain yang terbaik yang mungkin dilakukannya. Tanah dan sewa ekonomi menurut David Ricardo atau ahli ekonomi klasik mengenai sebab-sebabnya harga jagung menjadi tinggi karena permintaan yang banyak sedangkan penawaran kurang mencukupi. Karena harga jagung tinggi menyebabkan petani ingin menanam lebih banyak jagung lagi dan menaikkan permintaan atas tanah sehingga sewa tanah bertambah tinggi. Perkenalkan, nama saya Paulina dengan NIM 01010282327067. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis menurut grafik. Analisis menurut grafik penentuan sewa tanah. Semakin tinggi permintaan, makin tinggi pula sewa tanah yang harus dibayar. Pada awalnya, permintaan akan jagung ditunjukkan dengan kurva D0 sampai dengan D0 dengan harga sewa F0. Ketika permintaan meningkat, permintaan akan jagung akan bergeser menjadi D1 sama dengan D1 dengan harga sewa F1. Kedua, sewa tanah adalah suatu surplus. Sewa tanah bukanlah suatu pembayaran atau perangsang untuk menjamin agar tanah dapat disesuaikan jumlah dan penawarannya dengan yang diperlukan dalam kegiatan ekonomi. Apakah sewanya nol, sedikit, atau sangat tinggi? Jumlah tanah yang tersedia adalah tetap atau tidak berubah. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari Pujiastuti dengan NIM 01010282327063. Sewa ekonomi dan pendapatan pindahan. Dalam pengertian yang lebih disempurnakan, sewa ekonomi juga dinikmati oleh faktor-faktor produksi lainnya yang penawarannya semakin bertambah apabila harganya naik. Dan ada modal dan suku bunga. Pembayaran ke atas modal yang dipinjam dari pihak yang dinamakan bunga bisa dinyatakan sebagai presentasi dari modal yang dipinjam, seperti misalnya 10%, 12%, atau 15%. Bunga yang dinyatakan sebagai presentasi dari modal dinamakan suku bunga. Pada umumnya, presentasi yang dinyatakan menunjukkan suku bunga dari sejumlah modal di dalam 1 tahun. Dengan demikian, kalau dinyatakan suku bunga adalah 15%, artinya modal yang dipinjam memperoleh suku bunga sebanyak 15% setahun. Di dalam perekonomian modern, perusahaan-perusahaan memerlukan modal untuk menjalankan dan memperbesar usahanya. Sebaliknya, rumah tangga memiliki kelebihan pendapatan yang dapat dipinjamkan dengan harapan untuk memperoleh bunga. Perkenalkan, nama saya Vina Aprilia dengan NIM 01010282327088. Di sini saya menjelaskan tentang produktivitas modal. Peranan modal
dalam perekonomian dan produktivitas modal. Investasi atau penanaman modal adalah pengeluaran sektor perusahaan untuk membeli atau memperoleh barang-barang modal yang baru yang lebih modern atau untuk menggantikan barang-barang modal lama yang sudah tidak digunakan lagi atau yang sudah usang. Yang kedua, produktivitas modal. Produktivitas dari modal dihitung dengan cara menentukan besarnya pendapatan rata-rata tahunan itu, yaitu setelah dikurangi dengan penyusutan modal yang digunakan dan dinyatakan sebagai presentasi dari modal yang ditanamkan produktivitas. Produktivitas modal dapat tersebut dinamakan tingkat mengembalikan modal atau rate of return. Selanjutnya, menentukan tingkat pengembalian modal. Di sini, di dalam kegiatan perusahaan yang sebenarnya, perhitungan tingkat pengembalian modal adalah lebih rumit daripada contoh yang baru saja digelar. Kerumitan tersebut timbul sebagai akibat dari usia barang modal yang panjang, yaitu ia dapat digunakan selama beberapa tahun dan bahkan banyak yang penggunaannya dapat dilakukan selama berpuluh-puluh tahun. Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh dari sesuatu investasi pada umumnya meliputi lebih dari 1 tahun. Baik, saya Jinata Samudra dari nomor NIM 01110282327092. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tiket bunga dan tabungan pada masyarakat. Terdapat 2 pandangan, yaitu yang pertama pandangan klasik atau tradisional, bahwa jumlah tabungan yang dilakukan masyarakat ditentukan oleh tiket bunga. Semakin tinggi tiket bunga, semakin besar jumlah tabungan yang dilakukan masyarakat. Yang kedua yaitu pandangan Keynes, bahwa tabungan tergantung terdapat pendapatan nasional. Pada tingkat pendapatan nasional yang sangat rendah, tabungan akan bergerak negatif. Di sini saya akan menjelaskan itu apa penentuan tiket bunga. Menurut pandangan klasik, tiket bunga ditentukan oleh pemerintah dan penawaran terhadap tabungan bunga. Menurut pandangan Keynes, bahwa tiket bunga tergantung kepada jumlah uang yang beredar atau penawaran uang dan permintaan uang atau preferensi likuiditas. Permintaan uang adalah permintaan terhadap uang oleh seluruh masyarakat dalam perekonomian masyarakat. Baik, itulah penjelasan saya. Saya dari Ibu Suhaji dengan 01110282327076 yang akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terdapatnya beberapa tingkat bunga. Yang pertama, perbedaan risiko. Perbedaan risiko adalah perbedaan yang diambil sebuah penyewa atas risiko yang akan diambil. Yang kedua, jangka waktu pinjaman. Yang ketiga, biaya administrasi pinjaman. Nah, selanjutnya ada tingkat bunga nominal dan tingkat bunga real. Persentase kenaikan nilai real dari modal ditambah bunganya dalam setahun dinyatakan sebagai persentase dari nilai real modal sebelum dibungakan. Contoh, ketika harga naik 10%, nilai real modal mengalami kenaikan 15%. Kenaikan real adalah 15 kurang 10 sama dengan 5%, sehingga suku bunga real adalah 5%. Perkenalkan, nama saya Putri Widiawati dengan NIM 01110282327075. Di sini saya akan menjelaskan keuntungan. Perbedaan nilai uang dari hasil penjualan yang diperoleh dengan seluruh biaya yang dikeluarkan, serta harus mempertimbangkan biaya tersembunyi. Biaya tersembunyi adalah biaya produksi yang tidak dibayar dengan uang tetapi perlu dipandang sebagai bagian dari biaya produksi seperti tanah, modal, bangunan, dan peralatan pabrik yang dimiliki sendiri. Selanjutnya, pendapatan yang diperoleh individu sebagai pembayaran setelah melakukan berbagai kegiatan-kegiatan. 1. Keuntungan adalah pembayaran terhadap risiko. 2. Keuntungan sebagai pembayaran terhadap kegiatan inovasi. 3. Keuntungan adalah akibat kekuasaan monopoli. Hanya ini dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.